Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya Hendry Purwanto. Yang akan menemani Anda semua, 30 menit ke depan, memberikan berita-berita terbaru dan teraktual yang dirangkum terpercaya dalam Berita Lintas Nusantara News hari ini. Aris ciut Heru Budi temukan penggelapan APDKT 6 triliun lebih, itu belum termasuk double anggaran dasar seperti usia. Seorang pemimpin bisa saja melakukan satu kali kesalahan dan kita bisa bilang mana ada sih manusia yang luput dari kesalahan. Tapi apa yang terjadi di Anies ini luar biasa memalukan. Surat laporan kasus korupsi, Anies Baswedan yang dihilangkan, KPK RI, ditemukan. Dalam surat tersebut, Anies Baswedan ditulis sebagai pihak terlapor, Gubernur Seiman dilaporin kasus apa? Katanya orang baik, ya kita PS membongkar kasus anggaran 2 bon 80 miliar warga sudah tercengang. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu terjadi bukan karena kesalahan teknis atau kesalahan manusia yang mengupload rencana anggaran itu memang menjadi sebuah bagian yang inheren dari tata kelola pemerintahan yang memang buruk dan sangat mungkin korup. Berarti pantasan enggak kerja enggak benar dipecat dan diduga ada dugaan korupsi nih di saat Anies jadi menteri bahkan, di PT Delta Jakarta yang produksi angker bir Pemprov DKI. Punya saham, 26%, loh jadi pertanyaan kita sekarang. Uang sebesar 31 juta pound sterling itu atau sekitar 500Apakah perbuatan ini masuk kategori merugikan keuangan negara, memperkaya pihak ketiga dan ini kalau sudah demikian artinya adalah tindak pidana korupsi, maka KPK sebagai pembasmi korupsi di negara ini harus turun ke Jakarta, harus menulis inisial bertanggung jawab. Lintas Nusantara News mengabarkan, Gubernur Anies kemarin siang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyisir anggaran dalam tempo yang sesingkat. Singkatnya, perintah itu dilakukan secara mendadak demi menyisir double anggaran yang terstruktur, masif dan sistematis. Revisi anggaran itu bisa jadi berawal dari ciutnya Anies pasca pelantikan para menteri di kabinet baru. Presiden Jokowi diketahui Pak Jokowi memilih dan menugaskan Pak Tito Karnavian untuk menjadi Mendagri. Penunjukan Pak Tito itu setidaknya menyadarkan Pak Anies bahwa statusnya sebagai Gubernur Indonesia masih di bawah menteri yang dulunya pernah menjabat sebagai Kapolri. Pak Tito sebagai Mendagri itu tak banyak ngomong, tapi banyak bekerja. Terbukti operasi senyap dalam menyergap para teroris melalui Densus itu selalu berhasil. Teroris yang licin saja bisa diunduh apalagi coba dan siluman di APBD DKI. Makanya Anies langsung bergerak cepat, tapi bedanya penyisiran anggaran di Mas Anies dan Ahok itu sangat signifikan. Penyisiran anggaran di era Anies itu sangat instan mengalahkan Mas Ahok yang bisa memakan waktu berhari-hari dan harus begadang siang dan malam. Di era Anies cukup melakukan sejarah singkat hasilnya membelalakkan mata dan yang terpangkas itu ternyata jumlahnya nggak main-main yaitu sebesar 6,5 triliun. Jadi semula anggarannya sebesar 95 triliun. Kemudian Pemprov DKI Jakarta mengajukan revisi kebijakan umum APBD dan plafon prioritas APBD 2020. Anggaran itu akhirnya susut menjadi 89 triliun. Tapi coba cermati pernyataan Sekda penulis mencium ketidakberesan dalam penyisiran anggaran yang masih berlanjut atau dengan kata lain pemerintah AS itu sesungguhnya tak dilakukan dengan maksimal. Sekda DKI Jakarta Saifullah mengatakan penurunan rancangan anggaran itu antara lain disebabkan dua hal. Pertama, pencairan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar 6,39 triliun tertunda. Kedua, prediksi tidak tercapainya pendapatan asli daerah dari pajak. APBN defisit 191 triliun dampaknya ialah penurunan penerimaan daerah Provinsi DKI dari pos dana perimbangan sebesar 6,39 triliun. Akibatnya, Pemprov DKI harus bersiasat mengefisienkan pos-pos anggaran yang telah dirancang yang telah direncanakan untuk 2020, kata Saifullah di gedung DPRD DKI, kemarin. Nah coba cermati pernyataan dari Sekda angka defisit itu sejatinya bukan karena pemangkasan akibat double anggaran. Seperti yang dijelaskan Anies ini yang menjadi problem. Ada pelanggaran yang dimaksud Anies, jangan-jangan pekerjaan menyisir anggaran itu belum dilakukan.
Apalagi pos anggaran itu jumlahnya sangat banyak, perlu waktu dan ketelitian untuk mengecek dan SKPD yang ditugaskan bisa jadi nggak bekerja maksimal. Maka adalah tugas dari Kemendagri untuk mengecek double anggaran itu yang ternyata tak disisir secara teliti oleh anak buah Anies. Jangan bertanya, jangan berharap banyak pada Anies karena dia enggak paham soal angka-angka, makanya jadi langganan kalau jebol anggaran-anggaran fantastis DKI itu tiap tahun naik. Sementara pembangunan itu sangat transparan, artinya tak terlihat-lihat tak nampak tapi sudah begitu anggaran terus melonjak, dana hibah naik terus, sedangkan pembangunan di sektor lainnya enggak ada dampaknya sama sekali untuk rakyat. Anggota Banggar DPR DKI dari fraksi Siviani Limardi menyoroti anggaran dana hibah Pemprov DKI yang terus meningkat tiap tahun. Pada 2017 dana hibah Pemprov DKI mencapai 1,8 triliun, sementara di 2018 mencapai 2,7 triliun. Angka pos itu kembali meningkat di tahun ini yang mencapai 2,8 triliun. Anggota Banggar DPRD DKI dari fraksi Partai Golkar Dimas Aditya Susatyo berpendapat, Pemprov DKI harus mengutamakan belanja subsidi ketimbang untuk dana hibah karena subsidi betul-betul untuk kebutuhan masyarakat. Sementara untuk dihibahkan enggak semuanya, pokoknya naik terus. Anggaran tapi dampak ke masyarakat enggak ada sama sekali. Bagi-bagi uang daerah Anies terus meningkat, sedangkan pembangunan infrastruktur melambat. Ya begitulah model pembangunan yang di era Anies. Angka APBD itu hanya angkanya yang gede, tapi wujudnya enggak ada. Postur anggaran gemuk di DKI itu menjadi sasaran empuk para pembegal anggaran yang secara santun menyaru jadi pejabat santun tapi menilap anggaran. Secara sejak era Anies komplotan pembegal anggaran itu paling nyaman dan aman karena mereka tak tersentuh. Mereka ada KPK Jakarta mengamankan semua itu, jadi harapan ada pada Kemendagri untuk mengecek kembali anggaran di DKI untuk APB 2020. Penyisiran yang abal-abal di era Anies harus ditindaklanjuti. Moga staf Pak Tito bisa menemukan anggaran siluman karena berharap penyisiran di DKI itu sangat mustahil sejak KPK mengusut kasus Formula E, melakukan gelar perkara hingga pemeriksaan 11 Wedan mulai berjamur narasi-narasi yang menyebut bahwa Anies akan dikriminalisasi, dia akan dijadikan tersangka sehingga tidak bisa menjadi capres. KPK sengaja memaksa agar Anies diproses hukum. Begitulah yang bisa saya dengar. sampaikan. Nantikan berita dari Sekilas Info yang akan hadir dalam 60 menit ke depan untuk memberikan informasi dan berita perkembangan terbaru lainnya. Saya Henry Purwanto, pamit undur diri. Seluruh kerabat kerja lintas Nusantara News mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.